Halo guys, saya Johan Eldin Raka Prawira. Kenalkan, nama saya Ferdi Silayan. Perkenalkan, nama saya Naysila Zulkarnain. Dan saya Nadine Syara Adifa Putri. Kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia bukan sekedar kisah tentang penjajahan. Ia adalah kisah tentang pertemuan dua dunia, antara timur dan barat, antara tradisi dan modernitas. Dari sinilah agama baru diperkenalkan, masyarakat berubah, dan budaya lokal beradaptasi dengan pengaruh asing. Inilah jejak yang masih terasa hingga hari ini, warisan dari masa penjajahan bangsa Eropa. Oke guys, jadi agama Katolik itu pertama kali datang di Indonesia karena dibawa oleh bangsa Portugis dan juga Spanyol pada abad ke-16. Tokoh penyebarnya yaitu para misionaris Katolik seperti Franciscus Xaverius yang berdakwah di Maluku dan juga di Nusa Tenggara Timur. Ciri khasnya yaitu dipimpin oleh Paus di Vatikan atau Roma sebagai pemimpin tertinggi di gereja. Lalu upacara ibadahnya disebut misa yang dipimpin oleh pastor. Dan yang terakhir, wilayah penyebarannya itu lebih berfokus di daerah timur Indonesia seperti Maluku, NTT, Timor Leste, dan lainnya. Selanjutnya adalah agama Kristen Protestan. Agama Kristen Protestan dibawa oleh bangsa Belanda pertama kali melalui VOC pada abad ke-17. Agama ini dibawa oleh para Zending, penyebar agama Kristen Protestan itu sendiri, dan ciri khas dari agama ini pertama, tidak mengakui paus sebagai pemimpin tertinggi di gereja, tetapi tiap gereja dipimpin oleh pendeta sendiri. Dan kedua, ibadah disebut kebaktian, dan yang terakhir menekankan hubungan langsung antara Tuhan dengan manusia tanpa melalui perantara. Dan untuk penyebarannya sendiri di wilayah Indonesia ada di Minahasa, Sulawesi Utara, Tapanuli, Sumatera Utara, dan Jawa, sedikit bagian Papua. Perdagangan opium di Nusantara. Opium atau candu pertama kali diperkenalkan oleh bangsa Eropa, terutama Belanda sebagai komoditas dagang yang paling menguntungkan. VOC pertama kali menjual opium kepada rakyat pribumi. Namun hal ini sangat berdampak buruk bagi masyarakat